Wah, lại cắn. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Bertemu lagi bersama saya Nedi. Dalam video kali ini saya akan mencoba menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Big Brother yang rilis tahun 2018. Sehingga alur cerita dalam film ini akan berfokus pada guru baru, yang dimana guru baru ini adalah seorang mantan tentara yang akan mengajar di salah satu sekolah, yang dimana sekolah itu dalam kondisi sulit karena kenakalan murid-muridnya dan permasalahan finansial. Anjim, daripada lama-lama mending langsung masuk ke alur ceritanya. Cekicrat. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang bernama Henry Sen, atau sebut aja Guru Sen. Dia sedang melamar pekerjaan sebagai seorang guru di salah satu sekolah tersebut. Awalnya kepala sekolah tersebut menolaknya karena kurangnya ilmu dalam bidang pendidikan. Lalu Guru Chen pun mengeluarkan sebuah kertas yang berisi surat. Setelah membaca isi surat tersebut, kepala sekolah itu pun merubah pikirannya dan menerimanya sebagai seorang guru. Dan tibalah hari pertama Guru Sen mengajar di kelas. Dan ternyata Guru Sen dijadikan wali kelas di salah satu kelas yang terkenal dengan murid-muridnya yang nakal. Dan tentu saja saat Guru Sen masuk ke kelas, tidak ada satupun yang mendengar sapaan Guru Sen. Mereka bahkan tidak menghiraukan Guru Sen. Mereka tetap sibuk dengan kegiatannya masing-masing, seperti bermain gitar, masak, tidur, main mobil. Anjay, enak bener. Guru Sen terus saja mencoba untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Namun tetap saja murid-murid itu menertawakan Guru Sin karena tulisan Guru Sin sangatlah jelek. Guru Sin juga memberikan nomor ponselnya kepada mereka, namun mereka mengerjainya dengan cara menelponnya dan menyuruhnya pulang. Guru Sin pun tidak tinggal diam dengan cara mengaktifkan air kebakaran dan menembaknya dengan kapur dan karet. Welcome to my class. Setelah jam pelajaran selesai, terlihat sekelompok muridnya Guru Sin sedang asik nyantuy, ngerokok, anjay. Mereka membicarakan cara agar bisa menyingkirkan Guru Sin, dan seketika anak basket pun datang dan menyuruh mereka pergi. Pulang sekolah, mereka melihat anak basket itu bermain. Karena kesal, salah satu dari mereka, panggil aja Lee, menaruh botol minuman ke tengah lapangan yang mengakibatkan salah satu pemain basket itu terjatuh. Namun karena kelakuannya tersebut dilihat oleh Miss Liang, Lee diberikan hukuman dengan cara menyalin beberapa tulisan sebanyak 20 kali. Yang udah pasti mereka malas dong mengerjainya, ya kan, anjay, murid santuy. Mereka malah mengerjai Miss Liang dengan berpura-pura memberikan tugasnya yang di dalamnya terdapat ulat, sehingga menjatuhkan teh yang ada di mejanya. Anjay, kotor. Esoknya Departemen Pendidikan datang ke sekolah. Mereka melihat-lihat, memeriksa keadaan serta kondisi di sekolah itu. Di sisi lain, Pak Sen yang ingin mengajar ke kelasnya akan dijahili oleh murid-muridnya, anjay. Namun itu tidak mempan, melainkan itu menjadikan senjata makan tuan. Mampus kau. Kemudian Pak Sen ingin membuat kelasnya menjadi kelas semangat belajar dengan cara memberikan 3 pertanyaan tentang rokok. Dan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dibolehkan untuk pulang. Murid-murid yang lain pun tergiur, antusias, sehingga menarik perhatian dan dilihat oleh Departemen Pendidikan. Ketika istirahat, lagi-lagi Lee dan teman-temannya berantem dengan anak tim basket di kantin. Sehingga karena kejadian itu membuat Lee dan keempat temannya dikeluarkan dari sekolah itu. Jelas saja itu membuat Lee dan keempat temannya kesal, karena hanya mereka berlima yang dikeluarkan dari sekolah itu, sedangkan anak tim basket tidak mendapatkan hukuman. Mengetahui hal itu, Guru Sin memohon kepada kepala sekolah agar diberikan pengurangan hukuman. Guru Sen pun memberikan mereka formulir yang harus diisi jika mereka masih ingin sekolah. 4 temannya mengambil formulir tersebut, namun sayangnya Lee tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Ku menangis, anjay. Guru Sen pun mencari tahu kehidupan dan latar belakang mereka berlima. Yang pertama, Kiang Zupa, atau panggil saja Zupa.
Zupa berasal dari Pakistan. Ia lahir di Hong Kong dan dibesarkan di Hong Kong. Ia mempunyai hobi bermain gitar dan bernyanyi, namun sering ditertawakan karena suaranya jelek dan kulitnya hitam. Selanjutnya Wong Dinan atau panggil aja Dinan. Dia adalah cewek yang tomboy. Dikarenakan ayahnya lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dari situlah Dinan mengubah penampilannya seperti anak laki-laki, namun ayahnya tetap saja tidak menyayanginya. Bahkan ayahnya lebih menyayangi adik laki-lakinya. Dinan juga mempunyai impian sebagai pembalap. Selanjutnya anak kembar yang bernama Guan Xiang dan Guan Qiseng. Panggil aja mereka Upin dan Ipin. Mereka sejak kecil hidup di keluarga yang kurang benar. Ibunya pergi menikah dengan orang yang lebih kaya dari bapaknya. Sedangkan bapaknya kerjaannya tiap hari mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Kondisi sekolahnya sedang dalam keadaan bahaya. Karena kualitasnya yang semakin tahun semakin menurun. Karena nilai murid-muridnya yang buruk yang menyebabkan kualitas dari sekolah itu dikatakan buruk oleh Departemen Pendidikan. Kita pindah ke Silly yang sudah tidak lagi bersekolah, sekarang melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah restoran. Tiba-tiba dia mendengarkan obrolan dari penjabat-penjabat yang akan menggusur sekolahnya yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana. Ketika mereka sedang asik-asiknya menonton balap kuda, Lee tergiur untuk mengambil korek emasnya si Gondrong. Namun karena hal itu diketahui oleh si Gondrong menyuruh anak buahnya untuk menangkap Lee dan memukulnya. Si Gondrong yang melihat identitas Lee menawarkan pekerjaan untuk Lee yang dimana harus datang ke tempatnya si Gondrong. Singkat cerita berpindah kepada Guru Sen yang sedang mencari Zupa. Zupa sendiri sedang dikejar-kejar oleh preman di sana dikarenakan Zupa mencuri tiket konser. Yang ternyata Zupa mencuri tiket konser ayahnya sendiri. Guru Sen yang tahu hal itu langsung membubarkan mereka semua. Kemudian Zupa diajak ke tempat di pinggir danau. Di sana Guru Sen memberikan motivasi untuk bernyanyi kepada Zupa dan menantang Zupa untuk bernyanyi di depan orang ramai. Tentu saja itu membuat Zupa lebih percaya diri kepada dirinya sendiri. Esoknya Guru Sen menemui ayah dari dua anak kembar, yakni Upin dan Ipin. Ia memberikan sedikit pengarahan kepada ayahnya. Selanjutnya Dinan ketika sedang belajar bersama adiknya, ayahnya datang memberikannya make up. Yang dimana Dinan harus bisa menggunakan make up karena akan dikenalkan dengan laki-laki yang akan menikahinya. Tentu saja itu membuat Dinan kesal karena Dinan tidak ingin menikah dan tidak menyukai make up. Kemudian Dinan mau pergi menenangkan hatinya menggunakan mobil ayahnya. Kemudian Guru Sen mencegatnya dan menasihatinya karena dia belum boleh mengendarai mobil di jalan raya karena dia belum mempunyai SIM. Guru Sen pun mengajak Dinan untuk bermain mobil balap. Setibanya di sana, lawan balap Dinan adalah ayahnya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya balapan yang dimana dimenangkan oleh Dinan. Kemudian ayahnya yang tidak terima mengejek Dinan bahwa Dinan tidak bisa mengendarai di jalan raya. Dan Dinan pun membuktikannya dengan cara menerobos lintasan ke jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan ayahnya Dinan kecelakaan dan membuat tangannya kesleo. Mengetahui hal itu Dinan langsung saja turun dari mobilnya. Tiba-tiba ada truk laju yang akan menabrak Dinan. Tapi untung aja Dinan berhasil mengelak. Ayah Dinan mengira bahwa Dinan telah ditabrak dan tergelintas oleh truk tersebut. Sehingga membuatnya menangis dan mengutarakan isi hatinya bahwa ia juga sayang kepada Dinan. Dinan yang mendengar hal itu pun juga tersentuh hatinya dan akhirnya mereka berdua menjadi akrab. Di sisi lain ternyata Pak Sen juga mengirim beberapa muridnya tak terkecuali Upin dan Ipin ke pusat rehabilitasi untuk melakukan proses pembelajaran di sana. Dan betapa kagetnya ternyata orang itu adalah ayah dari si kembar tersebut. Mereka sengaja dipertemukan dengan ayahnya di tempat tersebut untuk mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Dari pertemuan itu akhirnya keluarga mereka saling mengerti satu sama yang lain. Singkat cerita berpindah ke Lee ternyata mendatangi tempat si Gondrong untuk menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh si Gondrong kemarin.
Si Gondrong pun menjelaskan bahwa besok ada pertandingan MMA anak buahnya. Ia tidak ingin mengalami kekalahan sehingga menyuruh Lee memberi obat kepada musuhnya di saat bertanding nanti. Awalnya Lee ragu, tetapi karena terpaksa ia melakukannya. Selanjutnya, Guru Sen melakukan pendekatan kepada keluarga Lee. Yang ternyata Lee hanya tinggal bersama neneknya di kontrakan yang sederhana. Lee di mata neneknya adalah anak yang baik karena Lee selalu menceritakan kehidupannya bahwa dia adalah anak yang baik. Bahkan neneknya juga tidak tahu bahwa Lee telah kabur dari sekolah. Dan kemudian Pak Sen gak sengaja menemui obat yang dikasih si Gondrong tadi malam. Anjir, obat gokil, Gondrong dekil, gila. Guru Sen pun mempunyai firasat buruk. Meskipun Guru Sen tahu kehidupan Lee, dia tidak menceritakannya kepada neneknya karena ia takut neneknya kecewa. Guru Sen pun beralasan kedatangannya adalah untuk memberikan bantuan. Malamnya di pertandingan MMA, Lee melancarkan rencananya sesuai petunjuk si gokil, Gondrong dekil. Sayangnya rencananya ketahuan sehingga membuat Lee disiksa dan dikurung di loker. 进攻，收手，真卡，shoot。